misalnya suamiku gitu itu kan kalau ngasih ke ini segala macam, aku tuh udah milihin yang kayak yaudah ini yang bagus, tapi once lo dikasih yang lebih bagus udah tetap kasih yang ini, kalau nggak budget bengkak gitu aja. Jadi emang kita udah milihin gitu, udah milihin ini apa dan isinya apa gitu dengan budget yang udah ada. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang happy, gembira ya, meskipun sedang menjalani ibadah puasa saat ini ya Sobat Cuan ya. Ketemu lagi di Laba pakai Ibu dan Bapak spesial Ramadan di Cuap-Cuap Ramadan Sobat Cuan ya. Kita selalu ada untuk kasih insight, masukan, obrolan, cerita, lucu-lucuan gitu ya. Curhat. Di bulan Ramadan kali ini bersama dengan ibu-ibu ya. Seperti biasa selalu ada deretan amplop-amplop di sini yang akan dibahas sama kita bertiga. Ada Mama Maria, ada Ibu Inta, ada Mama Nui. Masih di sini spesial Ramadan nemenin Sobat Cuan ya. Kita akan coba bahas satu persatu apakah cukup relate juga dengan kondisi Sobat Cuan dan apa sebenarnya topik bahasan ini sebenarnya yang bikin penasaran ya. Selalu ya. Kita buka yuk. Oke. Temanya adalah antara hampers dan strata sosial. Baik. Oke, ini pertanyaannya, keluarga kalian termasuk yang membudayakan kirim-kirim hampers atau enggak? Mama Nui? Iya. Iya ya. Udah. Ya, that's it. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin keluarga ya, kalau keluarga itu aku nggak tahu ya, soalnya biasanya nggak banyak cerita sih kalau misalnya ngasih-ngasih kalau orang tua ya. Tapi kalau misalnya pertemanan, circle pertemanan, iya kirim hampers ya. Biasanya kan kayak suka kelihatan gitu nggak sih, kayak kalau hari tahun ini dapetnya banyak, berarti tahun depan harus kayak balesin kan satu persatu kan. Nah, ini dari siapa, keluarga dari siapa gue gitu. ngirim, jadi kayak naturally tuh emang dapat terus gitu. balik Keluarga kan. gue budayanya gitu dan rata-rata dari keluarga gue banyak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ini kayak part of budaya juga sih ya. Budaya banget. Sebenarnya ya nggak ngirim hampers juga sebenarnya nggak apa-apa kan, cuman karena ya sudah budaya gitu. Oke. Aku kadang-kadang sih keluarga, kalau mama papa dulu iya tuh kayaknya, apalagi zaman mereka masih kerja tuh kayaknya emang kayak selalu aktif gitu. Oh iya benar-benar. Dulu kan hampersnya malah yang kayak di rotan gitu kan. Betul. Karena yang rotan ada sirup gelas-gelas brand gitu. Atau nggak keramik Iya, keramik apa? Gelas, piring, dari cangkir, bentuk kayak cangkir gitu. gitu. Ini pernah dapat handphone? Astaga. Hampers atau ini Door prize. iPhone 15. Tapi aku setuju sih kalau misalnya waktu zaman masih pada aktif kerja, kebetulan udah pada pensiun ya. Emang jadi jauh lebih sedikit sih untuk terima kelihatan yang di rumah ya. Kalau misal waktu masih kerja emang lebih banyak sih. Karena apalagi waktu itu kan emang belum ada, waktu kita kecil ya, belum ada aturan-aturan soal yang nggak boleh ya, ini tuh ya. benar. Kalau sekarang kan ada syaratnya nggak boleh berapa rupiah atau berapa juta gitu ya. Kalian sendiri termasuk pribadi yang suka kirim-kirim hampers gak? Iya. Iya, kamu iya ya. Barang apa tuh biasanya? Tapi Karena maksudnya nggak Kamu yang, tiap tahun nambah nggak yang dikasih hampers? Misal tahun ini 10, tahun depan ternyata 15 gitu. Gue tuh udah ada spesifik yang aku kirim. Kalau aku pribadi, aku emang ada teman-teman deket yang aku kirimin gitu. Jadi emang sekali selain kirim ke keluarga, ada juga teman-teman deket, list of ya teman kuliah, teman SMA, sama teman deket aku yang aku kirim ini selalu. Yang circle ya, yang circle-nya aku. ya. Dan ini nggak terlalu nambah overtime karena emang orangnya dari dulu itu aja gitu kan. makanan gitu biasanya sih. Makanan kadang-kadang gue kasihin dulu pas zaman-zamannya Covid, gue kayak kasih. Karena gue niat loh nyari sendiri, gue bungkusin gitu anaknya. Hampers yang masker sama hand sanitizer tapi kayak dibungkus lucu gitu-gitu. Aku pernah juga benar-benar. Zaman Covid tahun lalu tuh kayak misalnya biskuit-biskuit yang enak atau enggak semacam apapun lah yang bisa jadi hampers. Ngirim, aku ngirim. Dan lebih personal gitu ya, ada pesannya. Iya, kayak gitu. Terus oh iya, gue juga tipe yang bikin kartu keluarga jadi kartun terus dikirim kayak gitu. Iya. Jadi kamu udah punya lucu. Apa sih? Dari aku dan suami dan Fatma Maya, ada anak-anakku gitu. Udah buat template ini. jadi tinggal taruh aja kan. Benar. Tapi ini beneran mana ya, kalau yang kayak buat temen-temen yang beneran dekat biasanya malah nggak yang mahal-mahal dan gimana gitu loh, bener-bener kayak ya udah ngasih aja iya, gitu betul, loh. betul. Kayak either biskuit, either apa sih, bahkan nih kayak
dulu tuh malah gue suka ngasih kalau tuh kayak cuman kolak yang segini tuh nggak sih, Satu jar gitu ya. Bikin bagus buat buka puasa kayak gitu. Emang gue ngirim aja sih enaknya. Iya, Emang gue happy aja sih. Gue juga sih, gue termasuk kayak gitu. Karena gue termasuk yang ngasih hampers ke teman-teman terdekat sih yang ngerayain. Dikasih ya kan. Dan jumlahnya nggak terlalu bertambah juga sih setiap overtime tahun ya. kayak emang Sama teman-teman sih, itu aja. Ya kalau kartu ucapan bener, aku biasanya malah bikin di Canva doang gitu loh. Jadi yang penting ada muka bapak, ibu, 2 anak. Iya benar aja. Tapi itu cuma karikatur aja di Canva juga gitu. Gue suka juga. Jadi gue seneng juga gitu loh ngirim hamper. Ya, biasanya kalau buat tetangga ya makan. Tapi aku kalau makanan nggak pernah bikin sendiri. Mohon maaf nih daripada orang lain menjadi trauma. Ya. Jadi kayak mau dong cobain aja makanannya Bunta. Jadi kalau buat tetangga biasa ya karena gue pengen merasakan trauma itu maksudnya. Ya, merasakan trauma itu. Kayak takut. Cukup untuk difoto aja terus kayak jangan dimakan. Biasa kalau yang buat tetangga kayak pesan apa terus nanti kartunya tinggal aku selipin terus aku bagiin. Tapi kalau buat teman yang lain, gue lagi mikir hampers apa ya tahun ini gitu ya. Yang pernah gue kirim gitu ke teman. terhalu yang kayak apa yang kayak tiba-tiba paling niat lucu nih gue kirim gitu. Apa ya? Gue tuh pernah ya maksudnya kayak pas COVID deh gue suka ngirim-ngirim anak-anak karena happy kan gak ketemuan jadi kayak lebih pengen COVID tuh gue ngirim 2 kali atau 3 kali gitu mbak kayak teman deket gue. Pertama gue kirimin selai roti gitu tapi aku bungkus lucu gitu. Emang gue anaknya suka bertukar berfilatelis ya anaknya ya. Iya. Tapi ngirimnya pakai apa? Gojek berarti? Dosen. Maksudnya yang kirim instan gitu kan? Ya enggak yang same day aja, Bo. Ya kan soalnya kalau bisa harus pakai paket. Kayak beda gitu. Pakai apa sih nge-wrap bubble-nya kan males banget kan. Ini kan Beriman kan ini teman-teman deket kan, enggak begitu banyak dan overtime ya emang tahun-tahun dan bertahun-tahun kali itu aja gitu. Suka ada rasa terbeban gak sih kalau harus balas kiriman hampers dari seseorang, apalagi ketika hampersnya adalah hampers premium atau mahal? Pernah gak dapet handphone gitu tadi yang 16 atau yang 17 kayaknya? Dikirim iPhone sih bingung juga ya. Iya, apa tuh balas kasih kue kering aja ya. Yang penting perut kan lebih penting ya. Makanya itu tadi sih esensinya gue kalau misalnya ngirim ke yang sahabat terus yang kayak keluarga malah aku nggak neko-neko gitu loh. Yang penting ngasih dan biar gak jadi beban juga ya buat yang terima. Iya gitu. Karena mungkin udah nganggapnya tradisi jadi kayak nggak beban sih. Malah hampers yang ada premium mau kasih aku nggak pamrih untuk dibalikin karena kan tadi aku kasih paling ke dosen atau enggak misalnya apalah gitu aku. Tapi kamu pernah dapat hampers premium dan kamu balikin nggak? Maksudnya kayak kasih sesuatu lagi kayak gitu? Pernah kalau aku ke pribadi kayak malah nggak ada sih, tapi kalau misalnya kalau kayak suami aku kan karena dia organisasi kan jadi kayak ngasihnya tuh kayak yang justru ya Allah apa nih gitu loh kayak gitu kan kecil gini tapi kunci ya kunci. jadi kayak gitu kalau misalnya makanya gini loh sebenarnya gue ngeliat kalau yang mau beneran ngasihnya dari keluarga itu malah somehow kita nggak jadi pamrih loh buat dikirimin lagi atau apa. Tapi kalau misalnya apa namanya buat kolik gitu-gitu aduh dia ngasih ini ya, aduh kita ngasih bingung apa ya, gitu kan gitu. Jadi kalau aku misalnya kayak belajar dari organisasi, misalnya suamiku gitu itu kan hal ngasih ke ini segala macam. Aku tuh udah milihin yang kayak yaudah ini yang bagus, tapi once lo dikasih yang lebih bagus udah tetap kasih yang ini, kalau nggak budget bengkak gitu. Jadi emang kita udah milihin gitu, udah milihin ini apa dan isinya apa gitu dengan budget yang udah ada. Tapi kalau misalnya kayak hampers buat teman-teman deket, ini lucu gue kirim. Jadi kayak nggak mikir gitu kalau yang gitu. Jadi maksudnya sama kita juga harus mengklasifikasikan ya yang kewajiban buat dikirim yang mana sama yang buat seru-seruan buat teman-teman, buat keluarga yang mana gitu loh. Karena kan pasti selalu ada kan, ada tujuannya profesional, ada tujuannya personal. Betul, gitu kan. betul. Kayak gitu di hampers. Biasanya yang berat tuh kalau yang profesional ya. Iya. Tapi tergantung juga profesional. Kalau kadang-kadang kalau misalnya menurut aku ya, kalau dapatnya dari yang PR agency itu nggak perlu dibalas. Iya kan dong? Itu kan profesional yang emang untuk karena mereka juga udah punya budget maintain untuk relasi aja. Itu sesuatu yang harus buat dibalas. Setuju. Iya. Jadi gitu. belum pernah ada yang shocking banget sih. Shocking. Iya. Walaupun bingung membalasnya apa, tapi ada batasannya cara buat itu ya. Adalah emang dari awal udah tentuin hampers yang kamu sediain dan relatively oke dan considered as premium tapi nggak premium banget buat
ini, jadi budgetnya ketakar gitu loh Mbak. Kalau aku Mm-mm. belajar, bukan aku individual ya, belajar dari suami aku gitu. Jadi udah ada yang dia mau kirim segini gitu. Mau nanti dikasihnya ternyata lebih bagus gitu, tapi tetap Yang penting udah karena itu untuk pantesin tadi lah ya. Mantes-mantesin, ya, Pantesin. betul. Tapi dia juga ngirim buat sahabat-sahabat dia gitu. Tapi sahabat-sahabat dia dikirimnya yang lain gitu. Kayak misalnya cuman apa kayak roti atau apa. Tapi ya kan emang tadi kayak makanya klasifikasi itu penting gitu sih. Kasih contoh dong hampers yang biasanya kalian kirimkan supaya bisa jadi referensi buat Sobat Cuan. Oh nih kalau misalnya yang non makanan adalah aromaterapi, bisa lilin yang apa? Yang dibakar atau yang ini aromaterapi yang diffuser. Iya. Itu lucu sih. Dan kepake. Iya, itu kepake ya. Oke. Gue kadang-kadang kalau yang nggak makan gue kasih ini sejadah travel gitu. Oh, gemes. Sejadah travel yang kecil gitu loh. Dan bisa kepake kan. Itu banyak banget tuh yang jualan itu. Banyak banget dan nggak mahal gitu loh Mbak. Oke banget. Tapi penting gak sih buat kalian kayak tahu gue mau ngasih ini tuh, kayak cari tahu dulu nggak dia butuhnya apa, kayak atau nggak ngasih aja. Ngasih aja kalau aku ngasih aja. Ngasih aja ya. Karena kan gesturnya yang penting ngasih kalau aku gitu. Jadi nggak perlu tahu ya dia Iya. lagi kepengen apa sih gitu ya. Tapi biasanya justru karena kita udah saling kenal nggak sih? Iya, Ya justru kan? malah Mama kenal, Nui. iya. Jadi kita kayak gue tahu nih dia biasanya sukanya apa, nih kira-kira yang kayak gini nih cocok nih di dia kayak gitu. Bisa juga itu. Tapi kalau aku kayak karena mikirnya udah geser, jadi aku biasanya langsung kasih gitu yang emang bisa dipakai semua gitu. Tapi natural candle dan diffuser tuh oke banget sih, kepake buat apapun, apalagi buat peremak-emakan dan perbapak-bapakan kan, kayak maksudnya buat naruh dimanapun dan dipakai buat di rumah gitu. Oke banget. Ada temenku yang dia itu emang sengaja buat menghindari tepung-tepungan yang gluten apa. Nah kadang-kadang aku nyari yang snack-snack yang gluten free kayak gitu. Kadang semakin kita mengenal semakin rumit ya mau ngasih apa. Karena kita semakin mengenal orang itu. Jadi kadang memang konsepnya kasih-kasih aja lah ya gitu. Aku itu pernah beli yang hampers yang dia emang udah satu paket gitu, kayak tepung gluten free. Oh terus coklat-coklat gitu. Ya. Karena kalau misalnya ntar dikasih di luar itu malah daripada nggak ini. Aku biasanya mostly lebih banyak makanan sih ngasihnya. Makanan atau kayak temen saya lagi dagang apa gitu di sini. Itu bisa gitu juga. Lo bikin hampers apa ya udah kasih. Aku beberapa kali juga tuh kayak gitu tuh. Temanku lagi jualan apa, aku beli buat jadi hampers ke teman yang lain. Gitu. Aku bahkan kalau mentok nih ya, aku buka ya e-commerce yang ada aplikasi di handphone, aku ketik gitu. Hampers muncul ya tuh ya. Muncul. Even di IG juga bisa sih sekarang. Kalau kayak search hampers apa ada juga ada kan. Nah kalau misalnya yang di e-commerce yang di aplikasi itu kan juga ada filter gitu kan. Jadi kita cuma mau yang bisa di range-nya DKI. sekian, DKI. Jadi bisa yang betul. same day misalnya. Kalau kita udah mepet banget bun gitu kan. Setuju. Biasanya sebuah ide akan dilakukan. Kalau seminggu terakhir kita belum ngasih-ngasih, biasanya same day adalah penyelamat. Soalnya kalau kita nungguin paket, biasanya deket-deket Lebaran itu udah numpuk. Ketundanya abis Lebaran baru diantarnya. Gue akan coba sih. Karena gue biasanya ngirim dari rumah loh. Oh wow. Pernah nggak kalian memaksakan diri sampai akhirnya boncos gara-gara hampers? Nggak pernah sih. Gue nggak. Pernah boncos sedikit, tapi aku nggak akan berusaha sampai boncos banyak. Gue nggak pernah. Itu karena ketinggalan. Ini belum ternyata ini belum gitu ya. Jadi harus yang ngirim same day langsung. Even gue kalau cari misalnya ke HP gue nih notes list hampers ada. dari tahun ke tahun. Ada, kan gue udah bilang konstan. Oh, I see. Berarti emang gak banyak perubahan. Gimana mau ini ya, karena kan emang tuh list hampers aku banyak. Ini atas pertama ini kasihnya ini gitu. Banyak. Teman-teman bundi-bundi gitu. Jadi semua tuh yang dari SMA. Bener. Keren sih Kak, karena kan sebagai ibu-ibu kita pikirannya ada banyak ya. Kalau ada sesuatu yang sudah bisa terorganisir, terorganisir kan dari tahun ke tahun juga kan. Jadi kayak udah tahu gitu ngasih apa. Ada juga misalnya kalau yang buat Natal ada teman-temanku yang. Tapi itu memaintain pertemanan sih, memaintain pergaulan juga sih. Gesture nggak sih Mbak? Iya, gesture itu. Gitu. Even though ya ketemu juga gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa kayak udah kulis gitu. Menurut kalian seberapa berkaitan antara hampers dengan strata sosial? Gimana? Strata sosial. Aku kurang paham sih. Maksudnya semakin banyak kan kalau kita di posisi atau di jabatan tertentu itu kan ya pasti hampir sebagian besar dikirimin hampers kan. Entah tujuannya apa, ataukah mungkin tujuannya emang untuk sebuah relasi atau ucapan terima kasih atau apa kan banyak banget kan.
kalau kita berada di status sosial tertentu atau di pergaulan yang kita maintain dengan baik, biasanya kita akan nggak banyak tuh dapat gift gitu. Maksudnya strata sosial tuh kayak seberapa penting kamu atau you are loved aja gitu? Ya, you are loved. You are loved. gitu How important you are juga kayak. Ya sama juga sebenarnya gitu. Gini, kan? karena gue ngeliatnya dari sudut pandang gue suka ngasih hampers gitu loh Mbak. Gue emang anaknya suka ngasih hampers ke teman-teman gue dari dulu. Jadi no wonder gue dapat juga ya, gitu. Betul. Tapi gue nggak tahu had it been I'm not doing it gitu. Misalnya gue nggak pernah. Karena kamu udah jadiin itu kayak rutinitas tiap tahun. Kuliah pun gue juga kayak ngasih gitu apa gitu emang. Dan teman-teman itu tuh aja gitu loh. Jadi kayak gue selalu ngasih dan maksudnya sih kalaupun nggak dikirim balik, gue tuh cuman mikirnya gue ngasih ke orang-orang yang emang segitu gitu loh, segini. Jadi gue ngerasa ya itu circle gue dan kalau ditanya atau enggak gue ngerasa important atau enggak di circle itu ya of course karena for me they are also important gitu. Gue penting karena kalian juga penting buat gue beda gitu. Lagi sama kayak professional hampers gitu. Nah kalau professional hampers malah yang maksudnya yang enggak yang segitu banyaknya gitu loh. Karena emang kayak ya mungkin pekerjaan gue kan baru balik kerja lagi gitu kan. Jadi malah belum pernah ada yang kayak mengirim ke Safrina Nasution anchor CNBC Indonesia malah kayak belum ada gitu. Maksudnya sejauh ini sih ya belum ada yang seperti itu gitu. Tolong Tapi para PR agency, PR agency tolong ya kalau emang ingin di coverage ya, ingin coverage. Jangan cuma sering ngasih job itu juga penting. Jadi kayak gitu loh Mbak. Tapi kalau misalnya kayak emang pertemanan, aku nggak bilangnya strata ya, tapi maksudnya dalam hal sosial ya obviously menurut aku karena aku ngasih dan teman-temanku juga tipenya juga yang ngasih gitu ya, itu ngebuat aku ngerasa ya it's a gesture of friendship kalau aku bilang kayak gitu. Tapi kalau professional wise terima gitu, tapi yang kalau mungkin gini ya, strata sosial gini dalam hal kayak aku belajar dari keluarga aku gitu ya, mertua aku deh gitu misalnya. Zaman belum sekarang ketika sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun, jadi sedikit gitu. Tadi kalau katanya kayak minta, tapi ketika dia masih waktu itu masih kerja dan masih aktif, kayak banyak di gitu. jabatan tertentu Iya, gitu kan. Dia kayak nyokap banyak, bokap juga kayak gitu kan. Banyak gitu. Terus maksudnya ya itu menunjukkan, maksudnya bukan strata sosial tapi kayak ada orang ngirim hampers tuh by kepentingan, ada orang hampers by emang temen gitu. Nah kalau temen kan gue constantly overtime ya gue terima dari si anak-anak itu aja dan gue ngirimnya gitu itu aja. Tapi kalau profesional ya mungkin itu yang dimaksud dari sisi perspektif lain bahwa ya iya sih nunjukin itu, karena kan ketika lo bekerja ya orang jadi ngirim lo buat kepentingan ini, tapi ketika lo gak kerja enggak kayak gitu loh, maksud gue gitu. Oke sih, setuju banget. Pokoknya kalau pertemanan juga nunjukin you are loved gitu ya. Tapi kalau misalnya kalaupun nggak dikirim balik juga nggak apa-apa, karena emang betul. Bentuknya gesture lain juga bisa ini ya. Kalau di pekerjaan ya sepakat sih. Nunjukin ya kamu lagi seberapa di posisi yang penting dengan gitu lebih ya, banyak itu krusial orang. atau seberapa berpengaruh tidak bisa gitu dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Hampers gitu profesional ya. Untuk hampers profesional. Jadi memang banyak yang memang ngirimin hampers karena faktor kepentingan itu tadi gitu ya. Oke. Misalnya kayak ya gesture of gratitude udah kerja bareng gitu kan, atau gesture of gratitude karena sudah berkolaborasi bersama inovatif berkolaborasi kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak hampers personal mah ya emang buat teman-teman. Iya betul. Tapi pokoknya buat yang dengerin juga kalau misal lagi nggak banyak yang ngirimin hampers atau apa tuh juga nggak akan mengurangi nilai kamu, benar nggak sih? Dan jangan kerasa kayak gue dilupain nih kayaknya gitu. Setuju. Dan maksudnya nggak ada hubungannya sama ibadah Ramadan. Iya. Oke. Terakhir, ketika kamu kirim-kirim hampers, gimana sih tips anti boncos versi kalian? Udah dimaksimalin persatuannya dan keseluruhan totalnya. Budgeting itu paling penting banget sih. Jadi nggak usah terlalu ngerasa kayak, aduh gue cuma bisa ngasih hampersnya gini doang, maaf ya gitu. Enggak lah, karena kan emang di dalam sebuah gift yang kita kasih ke orang itu justru message-nya yang paling berasa gitu. Message-nya kayak kamu masih ingat sama orang itu, kayak kita masih satu circle, kayak yuk kita jalin hubungan pertemanan ini dengan lebih baik gitu, ketimbang kayak lo mikirin gue harus gaya-gayaan ngasih hampers yang mungkin harganya mahal yang di atas kemampuan gitu untuk
flexing, untuk pamer gitu. setuju, No need setuju. lah, no need yang kayak gitu-gitu lah. Karena nggak butuh juga, misalnya kalau hampers profesional emang kita straightforward ngasih karena emang hubungan profesional. Profesional Terus kalau benar. temen ngapain juga kita flexing ke teman sendiri gitu kan. Ya, kalau emang flexing berarti bukan temen. Kalau gue sih gue mikirnya gitu. Nah tapi maksudnya kalau aku untuk dalam hal budgeting, aku tuh selalu ngelis. Jadi dari awal emang gue ngelis gitu ya, siapa aja yang mau gue kirimin temen sama yang profesional gitu. Tapi biasanya kuantitinya lebih banyak teman sih dibanding profesional. Nah sama hampersnya aku samain semuanya mbak, nggak ada yang beda. Jadi emang kayak kamu terimanya ini, yang teman kamu ini juga iya, sama ini aku samain gitu ya. satu bisa ngehemat buat shipping cost. Kalau kan gue ngirim dari rumah kan satu langsung gitu kan. Sama ya maksudnya ya gue samain itu biar nggak ada perbedaan harga aja gitu. Jadi kayak misalnya gue ngirimin satu apa namanya, let's say aromaterapi yang apa ya, tapi aromaterapi juga tapi beda apa namanya, beda wangi gitu. Tapi kan sebenarnya sama-sama aja kayak budgetnya kayak gitu. Budgeting sih itu penting banget sih, penting banget. Sama kita lihat aja kan variasi setiap tahun tuh hampers beraneka ragam ya. Tahun ini lagi apa? Budi yang lagi seru. Enggak beda jauh sih. Sama ya. Tapi gue lagi ntar gue lihat dulu deh. Kalau ada ide boleh sharing kalau ada ide, kalau ada ide. Lucu-lucu ya. Iya, karena kan lucu-lucu itu lebih mengena ya. Gue suka banget sih makanan. Gue suka banget kirimin hampers makanan sebelum buka puasa kayak. Terus pengen kayak dicoba. Iya, terus kayak di pikiran kita kayak ini kayak anak kecil juga suka deh gitu kan sih. Anak ini di rumah juga suka. Ada yang lagi lucu banget, tahun lalu gue ngirim tapi nggak tahu harganya sekarang masih oke nggak harganya. Ini loh yang kayak piring yang bentuknya tuh kayak chinois seri gitu. Oh, Oke. jadi kayak nanti dia 150.000. setema gitu ya nanti ya. Iya, jadi kayak mangkok kecil. Oh, gitu, bisa buat makan lucu. gitu. Iya. Lucu banget. Gue beli di Nio. Ya itu gemes Ya, banget, gemes banget. Itu murah dan oke gitu. Karena aku tapi nggak tahu tahun ini nanti akan mencoba cari yang lain. Kita akan lihat dan tunggu ya kira-kira inspirasi dari Sobat Cuan memberikan hampers tahun ini, atau mungkin enggak deh, kayaknya lagi irit-irit, nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi jangan sampai hampers ini mengganggu ibadah wajib kita ya. Oh iya, kelamaan scrolling akhirnya malah Toto udah buka malah lebih enak kan. Toto udah buka ya. Kembali lagi pada mindfulness. ya, selain kan ke ibadah yang horizontal, yang Vertikal juga. Hablum minannas dan hablum minallah dong. Kita harus tegak lurus, Syai, tegak lurus. Nah itu dia lah ya Sobat Cuan, mudah-mudahan dapat inspirasi hari ini. Ntar besok mau ngasih hampers apa. Kalau emang lagi gak ada budgetnya juga gak apa-apa gitu. Tinggal cari e-commerce same day. Ya, biar gak repot konsepnya hampers. Tapi gak boleh 1 minggu sebelumnya, karena udah pasti rame banget kalau 1 minggu sebelum. Oh iya, biasanya harus nanti udah gak kelar dapat sebelum itu. Iya. Atau biasanya kalau di e-commerce itu bisa kita bilang ke tokonya antarnya tanggal segini gitu. Pesannya gitu ya? sekarang bisa. Oh, Gitu. oke. Ya life is so easy kan, simple aja Betul, gitu kan. betul. Terima kasih ya Jangan Sobat sampai Cuan udah dengerin Job-Job Ramadan, laba ibu versi Ibu Elaba versi ibu-ibu di spesial Ramadan. Mudah-mudahan menginspirasi dan dapat insight juga. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lainnya yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di CNBC Indonesia TV. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan ya. Mudah-mudahan menginspirasi dan tambah semangat puasanya ya. Mama Maria pamit, Ibu Inta pamit, Mama Nui pamit ya. Assalamualaikum Sobat Cuan, bye-bye. Waalaikumsalam.